Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik itu Bapak Hamdan Saleh. Yang saya hormati Ibu Awamiati SPD selaku Kepala Sekolah SDN 01 Nangakalis. Yang saya hormati Ibu calon CGP kita itu Ibu Fatmawati SPDI, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan beserta siswa-siswi yang saya sayangi. Baik, adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan dari saya sendiri, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Awamiati SPD, yang ketiga sambutan dari pengajar praktik Bapak Hamdan Saleh, yang keempat diskusi yang dipandu langsung oleh calon guru penggerak kita itu Ibu Fatmawati SPDI, yang kelima doa, yang keenam penutup. Baik, untuk menggunakan waktu kita yaitu kita langsung aja pada acara kita yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Awamiati SPD. Pada Ibu Awamiati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Pengajar yaitu Pak Hamdan Saleh, yang terhormat Dewan Guru, yang terhormat anak-anak yang kami cintai, dan yang terhormat calon guru penggerak yaitu Bu Fatmawati. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini dalam mengikuti pendampingan calon guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Fatmawati. Dengan adanya CGP di SD kita ini, ada motivasi untuk kita sebagai tenaga pendidik dan nantinya bisa untuk kemajuan sekolah kita juga. Nah, mungkin harapan kami selaku yang dituakan di SDN 01 ini, marilah kita bersama-sama belajar dan demi kemajuan sekolah kita dan demi kemajuan untuk masa depan kita nanti, terutama kepada calon guru penggerak, dan untuk motivasi kepada tenaga pendidik yang lain. Nah, mungkin ini dulu kata sambutan dari kami Pak Hamdan selaku tenaga pengajar guru penggerak. Mungkin kita lebih minimalisir waktu karena mengingat ada listrik mau padam. Kita akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Pak Pengajar Praktik yaitu Bapak Hamdan Saleh. Kepada Bapak Hamdan Saleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Awamiati SPDI. Yang saya hormati Dewan Guru SDN 1 Nangakalis, dan yang saya banggakan adik-adik. Mudah-mudahan agenda rapat kita ini atau rapat kita ini nanti diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita
ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama berkumpul di ruang perpustakaan ini. Perpustakaan ya. Oke. Kemudian selamat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia untuk memberikan waktu pada hari ini kepada kami. Saya selaku pengajar praktek sangat berterima kasih sekali ya, karena mengingat di sini saya kemarin sudah dikabarkan oleh Bu Ros, saya ini apa ya, di sini begini keadaannya, masya Allah, luar biasa sih, bukan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma kepada saya, masya Allah luar biasa. Kepala sekolah kita di sini, pengorbanan untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini luar biasa. Persiapan ini, namun masih juga untuk bisa kegiatan seperti ini, masya Allah. Ini yang saya salut kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah kita. Dia juga sebagai ketua panitia, masya Allah. Dia juga mengurus tentang seluruh SD-SD yang ada di sini nanti dalam rangka berseni ini nanti, masya Allah. Ini yang saya banggakan untuk Kepala Sekolah kita. Mohon dukungan semua dari kawan-kawan, bagaimana Kepala Sekolah kita ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari kita semua. Kemudian juga saya juga berterima kasih kepada Bu Fatmawati selaku CGP yang kesibukannya luar biasa, masya Allah. Saya itu salut sama dia, masya Allah. Salut sekali sama Bu Fatmawati. Ya, urusannya banyak luar biasa. Ya, urusannya banyak luar biasa, tapi tetap dijalankan dengan sabar. Tetap dijalankan dengan step by step, padahal berat, tetapi dia jalankan dengan kesabaran. Itu yang patut kita syukuri. Ada di antara guru yang tidak bisa saya sebutkan karena saya tidak tahu, mohon maaf. Hanya dua yang saya sebutkan di sini, Bu Kepala Sekolah dan Bu Fat, yang luar biasa. Guru-guru di sini, masya Allah, dari kepala sekolahnya, dari gurunya, masya Allah. Ini yang patut kita kembangkan, patut kita kedepannya ya, patut kita lestarikan ya, karena tidak mudah kita mendapat guru yang seperti ini ya, maka kita harus dukung ya, maka harus kita adanya kerjasama dari kita semua sehingga kita bisa untuk menjadikan pendidikan kita lebih maju ke depan. Kemudian saya di sini tidak, mohon maaf ya, sekali saya bukan menggurui di sini, karena saya tuh lebih dulu dikasih tahu ya, lebih dulu dikasih tahu ya. Saya sebetulnya di sini bukan memang dari kementerian di SK kan sebagai pengajar praktek, tapi saya sebetulnya klaster di dalamnya saya sebutlah, saya tuh kawan lah gitu ya, karena saya tuh mungkin kalau saya tidak diajari mungkin lebih tahu ya, Ibu Fat atau Pak Sekolah atau Ibu semua lebih tahu pengalaman dari saya. Namun karena saya tahu, karena saya memang diajarkan ya, apalagi ibu-ibu sudah banyak pengalaman di sini. Kepala Sekolah Bu Fat, Bapak di samping Bu Fat ya, saya mohon maaf, saya di sini bukan menggurui ya, tapi memang kita adalah tugas kita seperti itu. Adapun fokus daripada diskusi kita pada hari ini yaitu mendiskusikan visi warga sekolah SDN 1 yang
berpihak, bagaimana visi misi tersebut berpihak kepada murid. Bagaimana di sini nanti fokus di diskusi kita nanti kita rancang bagaimana visinya nanti bisa kita berpihak kepada murid seperti apa nanti. Itu menjadi fokus diskusi kita, yaitu visi warga sekolah atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bagaimana sih visi kita nanti ketika kita telah menerapkan kurikulum merdeka? Ini nanti sebetulnya sudah ada visi misi kita, mohon maaf sudah ada. Tapi karena kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita kurikulum merdeka ini harus kita jalankan dengan konsekuensi, dengan menurut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, memang kita tidak merubah semuanya, tidak merubah semuanya, tapi kita bagaimana mungkin gitu visi misi kita yang sekarang ini belum berpihak kepada murid. Nah, pemerintah ingin bukan cuma di SD sini, ya, bukan cuma di SD sini, semua nanti akan seperti itu. Kalau saya kan saya di SMA 1 juga nanti rapat seperti ini, diskusi bawah. Kemudian di SMK 1 juga seperti ini. Bahkan semuanya ini ranah saya. Kemudian di SMA 1 Mbaloh juga seperti ini nanti. Jadi bukan cuma di sini. Pemerintah untuk supaya visi misi sekolah berpihak semua. Ini program pemerintah. Di sekolah lain ada CGP, ada PP yang lain, ada pengajar praktek yang lain selain saya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita juga bersyukur, saya juga bersyukur, masya Allah, ya. Alhamdulillah kita di sini diberikan Allah kemudahan. Ada seorang CGP yang telah diajari beberapa bulan ini di sini, masya Allah. Ini tidak mudah didapatkan. Tadi saya nanya ada yang mundur. Ini menunjukkan bahwa berat kerja ini. Ya, mohon maaf saya katakan. Ini kita bersyukur ya. Ada seorang CGP yang mampu bertahan sampai sudah berapa bulan baru? Iya, sudah 3 bulan. Ya, sudah 3 bulan bertahan. Yang perjuangan yang luar biasa. Ini patut saya syukuri. Ya, dan kalaupun ini diterapkan, dia paham tentang kurikulum, insya Allah. Sekalipun tidak semuanya 70% paham, atau 50%, atau 30% paham. Bersyukur kita. Jadi bersyukur kita ada di antara guru-guru kita di sini yang siap untuk mengikuti program calon guru penggerak. Masya Allah, ini patut kita syukuri, masya Allah. Ya, coba kalau ada dengan narasumber uang. Dan menurut saya, ini menurut pemahaman kami, ya, menurut yang kami ketahui, tidak mudah seorang guru untuk memahami kurikulum merdeka, tidak mudah. Tidak mudah, kecuali sudah diajarkan. Kecuali sudah diajarkan, tidak mudah. Maka kita bersyukur. Ya, Ibu Fat sudah diajarkan langsung dari kementerian, diatur. Ada yang BGP dari Pontianak, ada yang kami dari PP dari kabupaten, terstruktur. Kelas saya kan sifatnya pendampingan individu, itu sifatnya langsung terjun ke lapangan. Kalau si fasilitator sifatnya mengajar melalui online. Jadi beliau ini udah 3 tahun, udah 3 bulan ini, Bu Fat ini masya Allah memang sudah diajari bagaimana merumuskan visi misi sekolah. Masya Allah. Ini termasuk saya bersyukur ya, ada di Kadis ini ya dia. Kemudian di anak ibu juga ya, ibu kepala sekolah ya. Sudah. Ini patut kita coba sekali-sekali undang dia untuk apa? Kepala sekolah ya. Undang sekali-sekali untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Mungkin kawan-kawan di sini belum memahami ini. Undang sekali-sekali. Anak bu kepala sekolah. Kita manfaatkan orang yang sudah berjuang, kita manfaatkan. Dan mereka itulah jarang kita dapatkan. Bayangkan di kali sini berapa kepala sekolah yang sudah jadi CGP? 3. Hanya 3 dari tingkat SD, SMP, SMA, masya Allah. Baru 3. Ini luar biasa menurut saya. Kecamatan kali sini 3 orang. Ini luar biasa menurut saya. Dan program pemerintah
Ya, mau tidak mau harus kita ikuti. Kalau tidak kita tertinggal zaman. Ya, sekali-sekali ajak mereka berdiskusi bagaimana sekolah ini bisa maju ke depan. Karena betul memang mereka itu sudah dilatih, ya dilatih, benar-benar dilatih, bukan sekarang dilatih, ya bukan ya, bukan. Tapi memang betul-betul diajari. Kalau kita ngajar kan kadang-kadang murid penting saya masuklah, saya ngajar penting gitu. Tapi kalau program ini macam Bufat ini memang benar-benar diajari bagaimana sih tentang penerapannya. Memang diajari dari bukan hanya kita sekedar mengajar gitu, seperti itu intinya. Jadi banyak orang bisa mengajar tapi tidak tahu apa makna itu mengajar yang benar. Seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi ini menjadi poin yang penting bagi kita. Jadi sekolah kita ini kita itu patut syukuri. Maka saya minta kepada kawan-kawan dukung orang yang seperti ini, kita dukung ya. Kita dukung, karena dengan mendukung orang ini bukan berarti mendukung orang, kita mendukung pemerintah. Ya, silakan kita nak mendukung orang ini, tapi kita mendukung pemerintah. Ya, kita mendukung pemerintah. Ini yang saya perlu sampaikan kepada kita. Terkadang orang takut, ya, takut ini banyak kegiatan. Ternyata ketika kita sudah masuk di situ banyak sekali yang kita jumpai solusi-solusi yang bisa kita terapkan. Oleh sebab itu jangan takut ya. Mungkin sekarang kita belum bisa untuk itu. Nanti ke depan silakan untuk bergabung juga, jangan takut ya. Karena ini program pemerintah ya. Dan itu juga nanti itu tetap diminta ya. Tetap diminta nanti. Dan sertifikat inilah yang penting kita dapatkan. Jika sudah dapat sertifikat guru penggerak, inilah yang ibaratnya tadi. Kalau kita buka pintu ini, kata kemarin kami ada pelatihan bahkan dibuka oleh menteri waktu itu, menteri Nadiem. Kalau kita sudah masuk guru penggerak, ibarat kita pintu nih. Pintu ini kalau kita belum buka, kita tidak bisa apa isinya di situ apa. Nah, kalau di situ mungkin emas, mungkin uang, banyak misalkan di situ. Tapi ketika kita sudah buka pintu, maka kita ada luasa untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya. Jangan takut bapak-bapak ibu-ibu. Mumpung ini masih muda-muda, tolong jangan takut. Orang mampu kok kita tak mampu gitu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya karena menyingkat waktu juga saya serahkan kepada inilah yang saya sampaikan melalui rapat kita pada hari ini. Saya serahkan kepada pembawa acara. Heran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik atau Bapak Hamdan Saleh yang telah memberikan banyak sekali motivasi untuk kita. Semoga dengan adanya CGP kita di SDN 01 Nagakalis ini bisa untuk memudahkan kita untuk menyambut kurikulum merdeka. Amin. Baik, selanjutnya yaitu acara kita yang keempat, diskusi yang akan dipandu langsung oleh CGP kita yaitu Ibu Fatmawati SPDI. Kepada Ibu Fatmawati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Nagakalis yang saya hormati, Bapak Pengajar Praktik Bapak Hamdan Saleh yang saya hormati, para Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anak sekalian, anak soleh dan solehah yang Ibu selalu banggakan. Ya, terima kasih udah bisa bersama dalam kegiatan diskusi merumuskan visi dan misi sekolah sesuai dengan pendidikan guru penggerak. Baik,
Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, mungkin ya kondisi kami saat ini karena sedang dalam mau pelaksanaan pekan olahraga dan seni, jadi mungkin situasi ruangan seperti ini dan mungkin kalau saya mungkin agak kurang persiapan dan memang kondisi hari ini agak kurang fit, saya mohon maaf Pak. Baik, sebelumnya untuk pemanasan suasana, menghangatkan suasana, saya akan coba bawa puisi dulu ya, anak-anak serta ibu-ibu. Saya mohon izin ya Pak, Ibu semuanya. Baik, Fatmawati dengan buah penanya, Ki Hajar Dewantara, kau adalah pajar bagi sesama, penyuluh kesadaran budi bangsa. Kau pendidik kaum jelata, pembangkit semangat juang bangsa. Penamu bergetar menghantam penjajah, lidahmu kejam melawan penindasan. Kau bangkitkan kesadaran pribumi Indonesia. Kau tumbuhkan rasa cinta tanah air jaya. Kau tanamkan keyakinan pada seluruh bangsamu. Kau percikan selalu kebijakan untuk masyarakatmu tanpa peduli waktu. Patriot nan luhur, kau semaikan jiwa kebangsaan. Kau tanamkan gairah kemanusiaan di seluruh bumi persada. Engkau sang priai yang berlakon pribumi. Kau ganti namamu menjadi Ki Hajar Dewantara, agar darah birumu terbenam dari angkuhnya jiwa kebangsawanan. Hatimu tergores melihat anak bangsa sendiri tertatih-tatih dalam kebutaan ilmu pengetahuan, agar muncul secercah cahaya untuk kemerdekaan dalam belajar. Kini masa itu menjadi tonggak sejarah. Pemikiranmu menjadi inspirasi duniaku. Tugasmu sudah selesai, namun perjuanganmu belumlah usai. Cita-cita luhurmu akan kami teruskan. Ing marsa suntulodo, ing madya mangkarso, tut uri handayani. Menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu semuanya, puisi ini tujuannya menginspirasi kita selaku sebagai seorang pendidik. Bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara perannya sebagai pendidik yang lebih mengutamakan istilahnya lebih mementingkan kepentingan siswa atau para peserta didik daripada yang lainnya. Istilahnya berhamba kepada siswa, kata kerennya di dunia CGP. Jadi inspiratif juga bagi adik-adik anak-anak ibu sekalian yang soleh dan soleha seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi. Adapun tujuan daripada diskusi kita pada hari ini yang pertama, yaitu tujuan dari diskusi adalah melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian isi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa atau pada murid. Kemudian melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian isi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi yang dengan tepat. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, di sini ada beberapa kalimat rumpang yang perlu kita rumuskan bersama-sama. Ada, kita memimpikan murid atau siswa yang bagaimana di sekolah kita ini.
Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa di mata kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa untuk kepentingan siswa kita. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka sadari tentang sekolah dan tentang para pendidiknya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk apa, tujuan apa daripada penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bersama-sama. Jadi kita mempunyai kata sepakat. Dengan merumuskan ini kita sepakat bersama. Baik, sebelum kita membahas tentang kalimat rumpang ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu ya Bapak tentang visi misi yang ada di sekolah kami. Nanti kita sesuaikan saja. Adapun visi di SDN 01 Nakalis itu membangun sekolah terpercaya di masyarakat untuk membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas berprestasi serta berbudi luhur. Adapun visi saya selaku calon guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif di sekolah. Jadi outputnya adalah membangun peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Ya, itu adalah outputnya daripada itu tadi. Kemudian tentunya saat ini kita dihadapkan dengan kurikulum merdeka, karena kita juga telah menerapkan kurikulum merdeka belajar yaitu kelas 1 dan kelas 4. Adapun outputnya kita bisa mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Baik, adapun profil pelajar Pancasila di sini adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ya, berkaitan dengan visi ini ada prakarsa perubahan yang ingin dicapai. Maksud dari prakarsa perubahan di sini adalah adanya perubahan yang lebih baik. Ya, prakarsa perubahan mewujudkan potensi peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi outputnya adalah karakter peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Jadi kita menginginkan para pelajar kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang tidak hanya dipelajari dan dipahami saja, tapi juga tetap diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh saja misalnya di Hari Besar Islam, alhamdulillah Pak, kami di SDN 01 ini tetap melaksanakan kegiatan rutin di Hari Besar Islam, seperti melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan, dan alhamdulillah kami bekerja sama dengan Badan Kontak Majelis Taklim yang ada, dan kebetulan saya sendiri sebagai ketua BKMT-nya, jadi dengan mudah kerjasama itu terjalin sehingga proses program kerjanya di sekolah dan program kerjanya di Badan Kontak Majelis Taklim ini akan berjalan seiring gitu Pak. Jadi untuk Hari Besar Islam itu sudah dilaksanakan. Kemudian budaya mengaji juga, alhamdulillah Pak, saya telah mengajar anak-anak sepulang sekolah pendidikan TBA di rumah. Nah, cuman itu tidak terlalu formal, mereka dengan menggunakan pakaian biasa saja, tapi mereka tetap saya berikan pendidikan budaya mengaji. Kemudian juga dari beriman dan bertakwa berakhlak mulia tadi, ada juga senyum, sapa, dan sopan santun. Ini juga saya rasa sudah diamalkan, sudah diterapkan di sekolah saya, siswa-siswi saya. Begitu ketemu dengan guru pada saat belum masuk sekolah atau di mana saja, mereka akan mengucapkan salam, kemudian menyalami gurunya dengan penuh ramah tamah dan sopan santun Pak. Kemudian juga peduli sesama. Ini alhamdulillah siswa kami di sini cukup peduli. Contoh dengan saja Pak, pada saat pelaksanaan kegiatan porseni ini, kami
kemarin ada dapat semacam musibah Pak, ada siswa kami yang saat itu pulang ya karena tidak diduga lalu kesenggol motor. Ya, jadi di antara siswa-siswa ini karena pedulinya nanti akan mengumpulkan ada beberapa iuran untuk membantu meringankan beban daripada siswa kami tersebut. Itu memang sudah diterapkan di sekolah kami. Ketika ada yang meninggal, kami selalu mengumpulkan dana walaupun 1.000 atau secanting beras itu tetap dilaksanakan. Kemudian juga upacara bendera setiap Senin alhamdulillah kami laksanakan. Mencintai alam Pak, karena di sini juga ada program pramuka di sekolah kami. Semua sudah dilaksanakan untuk di sekolah kami Pak. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, saling menghargai perbedaan satu sama lain dan mampu berinteraksi dengan sesama ya. Karena sekolah kami juga berlatar belakang agama yang berbeda-beda, juga suku yang berbeda-beda. Ada suku Melayu, ada suku Dayak, ada agama Islam, ada Konghucu, dan ada agama Kristen juga Pak. Jadi insya Allah mereka bisa berinteraksi dengan baik dan saling menghormati. Kemudian berkebinekaan global tadi juga Pak, mereka pada saat hari besar ini contohnya Pak ada, ini udah terpampang, ini adalah hasil daripada selama ini yang kami laksanakan dari profil pelajar Pancasila kami Pak. Ini beriman, berkebinekaan, mandiri, ini dari semuanya Pak. Ini gotong royongnya. Nah itu pada saat upacara adat, pakaian adat hari besar. Baik, kemudian gotong royong udah, mandiri juga alhamdulillah siswa kami di sini dikategorikan mandiri. Karena apa? Mereka sangat bertanggung jawab atas segala proses dalam belajar dan insya Allah telah banyak menghasilkan siswa-siswa yang mandiri. Kemudian bernalar kritis, mampu secara objektif menerima informasi, kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Ya, contoh ringan Pak, pada saat ini mungkin ada gosip-gosip atau isu-isu yang mungkin ada penculikan anak, tapi siswa kami tidak menangkap begitu saja Pak. Siswa di sini tidak menangkap begitu saja, dan pada Dewan Guru juga mensosialisasikan bahwa seperti ini kita tetap selalu waspada. Jadi siswa tidak dengan serta-merta lalu takut sendiri, orang tua juga begitu, kerjasama kolaborasi antara orang tua, pengurus sekolah, komite dan kepala sekolah itu tetap berjalan. Jadi tidak semudah begitu ada informasi mereka tidak langsung tanggap seperti itu, mengambil kesimpulan. Jadi alhamdulillah peserta kami di sini tergolong bernalar kritis. Baik Bapak Ibu sekalian, dari beberapa paparan tadi yang sudah saya paparkan keterkaitan dengan visi misi tadi, mewujudkan sistem pendidikan itu antara visi misi guru penggerak yang sudah saya konsep dan visi misi sekolah. Apakah ada saran dan pendapat dari Bapak atau Ibu, atau terlebih dulu kepada Ibu Kepala Sekolah? Kami silakan. Baik, terima kasih waktu diberikan kembali kepada kami untuk menanggapi kegiatan Bu Pak Marwati yang sebagai calon guru penggerak tentang yang ada di SDN 01 Makaris. Nah, kemarin saya terus terang enggak nulis ataupun enggak memotokan visi misi sekolah SDN 01 yang secara umum di papan di luar sekolah itu udah ada kita buat, tapi di sini ada Ibu Bawati menuliskan. Nah, untuk visi SDN 01 Nakalis Pak Hamdan ini pertama
itu membangun sekolah terpercaya di masyarakat. Maksudnya ini sekolah ini dibangun, sudah pasti kan dibangun oleh para ini mengenai bangun itu terhadap anak-anak, aku rasa kan bangun supaya tenaga pendidik ini betul-betul mengajar atau memberi ilmu. Kalau kita mengkaji kepada visi ini kan, membangun kepada anak supaya anak ini bagaimana di sekolah supaya ada terpercaya kepada masyarakat bahwa sekolah ini betul-betul membangun anak untuk anak ini lebih baik, lebih pintar atau lebih maju, pokok sesuai dengan program kita. Kalau saya menyimak dari visi ini membangun sekolah supaya masyarakat itu percaya kepada sekolah SDN 01 ini bahwa benar-benar anak-anak ini dididik dan diajar untuk membentuk generasi. Generasi inilah generasi yang sekarang kita didik untuk lebih baik dari lingkungan tadinya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lebih keluar lagi lah. Kalau kita udah tanamkan mengenai membangun anak-anak ini membentuk generasi yang lebih baik yang kita harapkan. Yang beriman ini udah pastilah kita mengajar anak kita yang beriman, berpercaya kepada Allah SWT sesuai dengan agama dan percayaan agamanya masing-masing. Kalau memang di SDN 01 ini ada yang menganut agama berbeda dengan kita. Kalau untuk SDN 1, alhamdulillah Pak Hamdan SD kita ini beragama Islam semua. Ada berapa orang yang di Tran, karena Tran ini merupakan sekolah pilihan kita, ada yang beragama Katolik atau Protestan. Itu berarti beriman itu berarti kita sudah tahu anak ini mempunyai iman, apalagi kalau percaya dengan rukun iman yang 6 kan, itu beriman, berakhlak mulia. Nah, anak-anak ini kalau kita udah ajari keimanan, berarti anak ini sudah mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang sopan, santun. Walaupun masih ada yang agak kurang-kurang terhadap anak ini, maklumlah anak ini kan bukan hanya 1-2 orang, Pak Hamdan, kita paham kan. Nah, mudah untuk mendidik anak itu 100 atau berapa persen mengikuti apa yang, tapi kami sebagai guru di sini akan lebih mengacu ke sana supaya anak-anak ini bisa keluar dari SD 01 ini mempunyai akhlak yang baik, yang mulia, sehat jasmani. Nah, untuk anak SD 01 di sini Pak Hamdan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang punya ini kekurangan yang nih, lupa saya tuh itu dia lupa deh. Kalau kita ngisikan kekurangan khusus itu masa autis, nggak ada untuk di SD kita, ataupun yang buta tuli itu nggak ada untuk SD kita di sini. Cukuplah sehat semua jasmaninya, rohani udah pasti mempunyai kerohanian kan, tetap ada itu kegiatan-kegiatan yang kerohanian kita selalu
mengadakan kegiatan di sekolah seperti memperingati hari-hari besar itu masalah kerohanian. Cerdas ini kalau kita kembali kepada guru juga, kalau guru ini betul-betul mendidik anak kita, mengajar anak kita itu udah barang pasti anak kita ini mempunyai cerdas atau kecerdasan. Kalau kita mau mengulangi kembali momen-momen yang dulu atau memori, memutar kembali banyak sekali keberhasilan sekolah ini Pak Hamdan. Bahkan guru-guru yang mendekati kami ini ataupun yang mengajar di sini adalah hasil jerih kami di sini, sudah bersama kami menjadi guru juga. Contohnya yang ada di ruangan ini adalah murid kami, maka kami bisa mengatakan anak-anak kami ini lebih, kalau kami mendidik lebih cerdas ini sesuai dengan visi kami. Pokoknya Pak Hamdan, guru-guru yang ada di SDN 01 ini maupun di Teran, mungkin ada 1-2 orang lah yang tidak bersekolah di SDN 01 ini, ada yang itu seperti ada 3 orang yang pastinya semua guru yang ada di SDN 01 itu hasil kami dulu itu mendidik anak sesuai dengan visi kami ini cerdas. Sudah menjalankan sarjana itu S1 semua Pak Hamdan. Kemudian berprestasi, anak-anak kita beri dilihat Pak Hamdan, kalau masa prestasi kami acungkan tangan seperti Porseni, kita selalu mendapatkan juara 1 bahkan juara umum. Beberapa kali kita mengikuti Porseni kalau di ajang-ajang, baik itu ajang-ajang sepak olahraga, seni dan sains, itu kita boleh dikatakan unggul lah di SD kita, maka kita selalu mengadakan kegiatan ini. Pokoknya kalau ada kegiatan ini kita selalu meraih prestasi Pak Hamdan, makanya kami mencantumkan visi sekolah kami ini adalah sekolah yang berprestasi serta berbudi. Anak-anak kita ini cukup berbudi Pak, arti katanya saling memberi, saling membantu gitu, berbudi luhur. Karena kalau contohnya berbudi ini kan contohnya kalau saling memberi lah istilah, kalau berupa barang, kalau kita nak punya, mereka juga selalu punya kita itu berbudi. Begitu juga guru mungkin juga selalu membantu kepada anak berupa mungkin mau semacam bantuan atau bersedekah lah, itu terserah kepada guru masing-masing. Kita pun punya nama bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri mungkin ini juga ulasan dari kami tentang visi sekolah kita Pak Hamdan. Mungkin sengaja kami buat ini, contohnya membangun sekolah terpercaya di masyarakat, berarti masyarakat itu percaya bahwa sekolah ini lebih unggul, bergenerasi, beriman, berakhlak, mulia, sehat jasmani, rohani, cerdas, berprestasi serta berbudi. Itu terus terang Pak Hamdan, sekolah kita memang dikejar oleh masyarakat ingin sekali mau sekolah di sini. Karena masyarakat itu merekam keadaan sekolah kita bagaimana. Bukan kita meremehkan sekolah yang lain Pak Hamdan. Ini adalah kemajuan suatu kerjasama juga saya dengan anak buah saya atau rekan-rekan guru, maka terbentuklah sekolah itu lebih maju. Bukan saya membandingkan dengan sekolah lain, memang sekolah lain itu sesuai dengan visi misi sekolahnya. Kami mungkin ini ulasan kami Pak Hamdan tentang misi-misi yang kami buat di sini sesuai dengan tujuan sekolah kami. Mungkin cukup sekian dulu Pak pembawa acara, kami serahkan kembali ulasan dari visi sekolah kita. Baik, para Bapak Ibu, rekan-rekan guru,
Saya mohon pendapat keterkaitan antara visi sekolah dengan visinya guru penggerak tadi yang sudah saya buat. Apakah ada perlu penambahan atau memang udah ada kesesuaian? Jadi mohon kepada untuk kali ini kami mohon kepada Pak Rusmin Tarmiji ini untuk kesesuaian karena di program guru penggerak itu lebih berpusat kepada murid. Intinya kita berhamba kepada siswa. Jadi apakah profil sekolah kita di mana yang kira-kira belum menunjukkan ke arah itu bisa kita tambah. Jadi kalau memang kira-kira udah sesuai, ya enggak apa-apa ya Pak, kira-kira kita tetap menggunakan itu. Intinya nanti dipahami saja. Misalnya beri masukan para rekan-rekan guru. Saya mohon bantuannya untuk memberikan masukan pada Pak Rusmin. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat antara visi sekolah SDN 01 Nangakalis dengan visi Ibu Fatmawati itu selaku calon guru penggerak itu, kalau saya bandingkan, kalau dibandingkan mungkin alangkah baiknya kita kolaborasikan antara visi sekolah dengan visi calon guru penggerak. Kalau di calon guru penggerak itu karena sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kalau visi SDN 01 Nangakalis kemarin karena kita belum menerapkan kurikulum Merdeka, jadi perlu ditambahkan dengan visi misi yang ada di calon guru penggerak. Saya rasa visi dari calon guru penggerak ini sudah sangat lengkap. Karena di sini, karena visi dari SDN 01 Nangakalis itu belum adanya seperti mandiri, gotong royong, berkebenekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ya, itu sangat bagus sekali kalau kita kolaborasikan antara visi sekolah kita dengan visi dari Bu Fatmawati calon guru penggerak. Itu mungkin nanti kedepannya semoga Ibu Kepala Sekolah memikirkan apakah visi dari kita perlu ada penambahan atau tidak. Kalau saran saya itu perlu kita kolaborasikan antara visi dari Ibu Fatmawati dengan visi sekolah kita SDN 01 Nangakalis. Baik, saya rasa itu saja yang saran saya. Terima kasih kepada Ibu Fatmawati. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Ibu Ayang Maimunah bisa memberikan masukan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan seputar bahasan untuk visi dan misi. Nanti setelah itu baru kita membuat prakarsa perubahan. Baik, silakan kepada Ibu Ayang Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Telah kami simak bersama-sama dari paparan Ibu Fatmawati tadi bahwa yang disampaikan beliau itu sudah ada kami laksanakan di SDN 1 Nangakalis Pak. Cuman nanti kami dengan kawan-kawan ingin menambah atau berembuk nanti kita kawan-kawan masalah berkebinekaan global. Misinya sudah ada tapi visinya sudah ada, cuman misinya mungkin bisa kita tambahkan secara bersama-sama. Hanya itu saja yang kami komentar Pak. Selain itu sudah kami laksanakan walaupun belum 100%, tapi insya Allah sudah kami laksanakan di SDN 1 Nangakalis. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya di sini dari visi sama dengan Bu Ayang untuk berkebinekaan global itu tadi Pak, perlu ditambahkan di visi maupun misi. Kalau untuk mandiri bergotong royong
bernalar kritis dan kreatif serta beriman, menurut saya udah masuk ke dalam visi kami, Pak. Untuk berkebinekaan global bukan belum diterapkan, sudah diterapkan, tapi belum masuk ke dalam visi dan misi. Itu menurut saya sih, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berkaitan dengan bahasan kita hari ini mengenai keterkaitan visi sekolah kita dengan visi calon guru penggerak. Tadi sudah dipaparkan visi-visi sekolah kita dan juga Ibu Fatmawati juga sudah memaparkan visi beliau sebagai calon guru penggerak. Itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dilihat, dibandingkan dan dianalisa, sebenarnya sudah ada profil pelajar Pancasila dalam visi sekolah kita, hanya bahasanya berbeda. Kalau tadi rekan ada yang bilang berkebinekaan global, sebenarnya kalau dalam praktek, setuju, saya sudah melihat langsung ada yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Ini kita lihat pelajar kita banyak yang alhamdulillah kalau mengenai kesenian lokal ini udah banyak yang bisa, Pak. Jadi seperti tari jepin gitu kan, hal-hal yang berkaitan dengan budaya lokal kita itu sudah ada. Identitas kita sebagai masyarakat Melayu juga sebenarnya sudah dari dulu ya sudah ada, dengan anak-anak kita berpakaian sopan, datang ke sekolah, dan di luar sekolah juga insya Allah tidak jauh berbeda. Ini identitas kita sebagai masyarakat timur, masyarakat memegang terus berpikiran terbuka juga sudah ada. Anak-anak kita juga sudah mengenal IT. Kalau laptop ada beberapa yang udah ada, dia bisa. Kalau HP jangan ditanya lagi, rata-rata dia bisa. Jadi menurut saya hanya kalau visi sekolah kita mungkin dirumuskan dengan bahasa yang berbeda. Tapi kalau sebenarnya keterkaitannya profil pelajar Pancasila sudah ada. Jadi itu menurut pendapat saya. Bukan beda bahasa ya. Beda bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu dan kami dulu semuanya keterkaitan dengan visi sekolah dan visi guru penggerak. Intinya semua yang ada di visi sekolah itu sebenarnya sudah mengarahkan kepada visi saya, mungkin bahasanya saja yang berbeda. Maka dari itu saya meminta semacam masukan dan umpan balik. Intinya nanti kita rumuskan bersama, mungkin ada bahasa apa yang bisa kita tambah atau bisa kita kurang kembali. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya juga ingin melibatkan siswa-siswi saya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha ya. Nah, kalian bersekolah di sini, apa yang membuat kalian nyaman atau apa yang kalian ingin dari sekolah ini? Coba mulai dari si kecil ya, si kecil Mia Carmila ya, silakan. Saya senang sekali sekolah di SD ini karena guru-gurunya benar-benar mendidik dan memperhatikan kami. Banyak kegiatan positif sehingga kami merasa benar-benar dimanfaatkan oleh guru. Selain di sekolah, kami juga mendapatkan pelajaran agama khusus, mempelajari Ibu Fatmawati. Pada saat siang kami disuruh belajar ke rumah beliau. Oke, terima kasih. Kasih aplaus teman-temannya. Ayo, kasih aplaus buat anak soleha ya. Baik, selanjutnya Ibu juga ingin mendengarkan pendapat dari Lisa ya, silakan Lisa. Karena banyak sekali program sekolah seperti
seperti pramuka, hari besar keagamaan. Kami juga adil dalam melaksanakan kegiatan di masjid, dan seperti perlombaan, seperti perlombaan yang diadakan di sini. Kebetulan sekali Ibu Fatmawati sebagai guru agama di sekolah kami sekaligus ketua dari BKMT, dan juga kegiatan kami di sini sangat nyambung. Ya baik, kasih aplaus ya buat Nisa. Selanjutnya Siva, silakan. Saya senang sekali sekolah di sini karena Bu Fatmawati mengajarkan kami dengan penuh ilmu dan pelajarannya lebih mudah. Yang saya pikirkan itu susah, ternyata mudah. Saya sangat nyaman sekolah di SDN 01 ini karena Bapak Ibu guru mengajar kami dengan baik dan hormat. Baik, terima kasih yo, kasih aplaus semuanya. Baik, selanjutnya Nugi, silakan Nugi. Saya senang sekolah di sini karena banyak kegiatan yang menyenangkan bagi saya, dan guru di sini sangat sopan, terutama Bu Fatmawati. Jadi di sini saya mendapatkan banyak pelajaran baru, yaitu pramuka, kegiatan sosial, dan saya dapat belajar banyak hal. Baik ya, kasih aplaus buat Nugi. Selanjutnya Ulil, silakan Ulil. Saya senang sekali sekolah di SDN 01 Gadis, karena banyak sekali dengan guru seperti tidak bisa bicara, belajar dakwah, tidak bisa baca Quran, walaupun sekolah kami bukan sekolah agama, tapi guru kami selalu membantu kami supaya kami bisa. Oke ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Kalian telah mempercayai sekolah kita SD1 ini sesuai dengan visi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekolah kita adalah sekolah yang mewujudkan membangun sekolah yang terpercaya di masyarakat, dan alhamdulillah sekolah ini Pak, kalau dilihat ada yang dari daerah lain juga masuk ke sini Pak. Ya, karena memang benar-benar berusaha untuk membangun sekolah ini supaya istilahnya di mata masyarakat itu bukan sekolah yang kata orang abal-abal gitu Pak. Kemudian dari segi prestasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa kalimat lumpang ya. Nanti semua Bapak Ibu guru saya minta untuk menjawab dan mengorek-orek tentang kalimat lumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana di sekolah kita. Ya, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah apa di mata kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa bagi para siswa kita. Yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa sebagaimana yang mereka sampaikan tadi, itu adalah kesadaran mereka terhadap para guru-gurunya dan terhadap apa yang kita bimbing selama ini. Itu termasuk daripada kesadaran mereka terhadap kita. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa sih, pentingnya apa gitu. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini adalah kalimat yang harus kita rumuskan bersama. Nanti masing-masing dari Bapak Ibu semuanya, tadi sudah saya bagi-bagi kertas. Silakan kita merumus kalimat ini. Ya. Ada. Yang pertama, kita memimpin murid yang. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah apa ya di mata kita. Di sekolah kita mengutamakan apa.
Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa seperti itu. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini yang akan kita rumuskan bersama. Sambil-sambil Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin impian Bapak Ibu nanti masing-masing kita punya impian kan, bahwa siswa kita nanti kita menginginkan memimpikan murid yang bagaimana nantinya ke depan. Kalau saya mungkin pandangan saya ingin karena saya selaku guru pendidikan agama Islam, saya memimpikan murid saya adalah murid yang memang benar-benar beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu kalau impian saya. Nah, mungkin kalau dari Ibu Kepala Sekolah, bagaimana tentang impian Ibu terhadap murid kita, Bu? Impian itu yang pasti tadi pastikan mempunyai akhlak. Pasal kalau untuk SD ini kan pasti sama kan. Nah, tapi untuk yang selanjutnya impian saya itu adalah selain dia punya akhlak, punya iman, berarti dia harus mempunyai keberhasilan lah untuk jati dirinya nanti. Untuk jati dirinya setelah dia mengencang pendidikan di SD, SMP, SMA dan untuk selanjutnya. Nah, karena untuk halang dia itu adalah motivasi yang dibawa dulu untuk mencapai suatu keberhasilannya nanti. Itu yang untuk apa? Dasar daripada anak-anak ini harus mempunyai akhlak, kan, dipekerti, yang baik, sopan santun. Itu adalah motivasinya di SD ini nanti dia bisa membawa ke lebih yang baik lagi supaya dia nanti bisa jadi bagaimana gitu kan, anak-anak bisa jadi berhasil, jadi seperti bapak-bapak guru yang ada di sini, yang mempunyai ini terus kan, karena keberhasilan anak ini adalah dasar dari itu semua. Punya keimanan, pasti akhlak kan, supaya dia berhasil. Itu merupakan kebanggaan, apalagi kita di guru, kebanggaan kita sebagai guru juga. Berarti kita yang ngajar di sini itu, kalau kita sebagai guru itu berhasil gitu mengajar anak-anak. Apalagi orang tuanya kan, apalagi orang tuanya berarti maka sekolah kita ini adalah apa? Kita tadi membangun generasi yang bagaimana itu adalah dari situ semua. Nah, saya rasa inilah pendapat saya Buati, inilah langkah pertama dulu dari anak-anak supaya itu berhasil, dari berakhlak mulia, berbudi pekerti, beriman, bertakwa, itu langkahnya supaya dia berhasil. Saya rasa inilah pendapat saya Buati dulu. Baik,
Pak Musmin, silakan ditambahkan impian kita terhadap murid kita ke depan. Ya, baik, kalau masalah ditanya tentang impian ke depannya, saya sebagai guru di sini pasti sama impian saya dengan Ibu Fatmawati dan Ibu Kepala Sekolah. Itu yang pertama, itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, ketika siswa kita beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, maka otomatis mereka itu akan mendapatkan ilmu. Ketika mereka sudah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia di sini, nanti impian mudah-mudahan semua guru itu sama impiannya, pasti ingin anaknya menjadi anak yang sukses kelak ya Pak. Contoh seperti Ibu Kepala Sekolah ini adalah guru saya dulu Pak. Ya, impian Ibu ini sudah tercapai melihat anaknya rata-rata di sini Pak. Kami seperti yang Ibu Fatmawati juga mungkin adalah murid dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, kalau ditanya tentang impian, pasti ingin siswanya kelak menjadi anak yang sukses Pak, berbakti kepada kedua orang tua, takwa baik bukan mungkin itu impian saya untuk siswa-siswi yang kita ada di SDN 1 Nangakalis ini. Saya kembalikan kepada Ibu Fatmawati. Baik, terima kasih Pak Rusmin. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari Bu Ayang Maimunah bagaimana impian Ibu Ayang Maimunah tentang murid kita ke depannya, apa yang menjadi impian. Terima kasih kepada Bu Fatmawati. Ini adalah pemikiran kami berdua di sini tadi untuk menunda waktu untuk penambahan seperti ini. Pertama percaya diri, kedua sehat jasmani, ketiga toleransi. Memang sudah ada yang kita istilahnya mau lebih agak menekankan gitu ya. Memang sudah semua ada, cuma menekankan itu saja Bu Wati. Itu dari kami berdua lah. Toleransi, percaya diri, sehat jasmani. Baik, setelah kita mendengarkan beberapa impian dari para rekan-rekan guru dan para sekolah juga, impian kita terhadap murid kita, saya rasa semua sama Bu. Kita menginginkan siswa kita beriman dan berakhlak mulia dan berhasil kelaknya menjadi orang yang percaya diri, orang yang penuh toleransi, orang yang bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Intinya semua impian guru seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini impian guru termasuk Bu Awam dan Bu Ayang, karena saya sendiri adalah siswa dari Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersama, berarti impian dari Ibu semua selaku guru yang ada di SDN 01 itu sudah tercapai Bu. Ya, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih. Impian itu adalah sesuatu hayalan, bisa dikatakan dengan impianlah kita bisa menghasilkan sesuatu. Jangan takut untuk bermimpi dan berhayal. Karena tanpa impian dan tanpa hayalan tidak akan ada sesuatu yang bisa kita hasilkan dan tidak akan kita sampaikan. Baik, selanjutnya yang kedua, kalimat rumpang yang perlu kita bahas bersama. Kita percaya bahwa murid kita ini apa di mata kita. Baik, saya terlebih dahulu. Kalau saya sebagai CGP di sini, menurut saya, pandangan saya, murid adalah segalanya bagi saya dan saya akan berhamba kepada para siswa saya. Berhamba di sini bukan tidak dikategorikan seperti berhambanya kita kepada di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Berhamba di sini lebih mengutamakan siswa daripada segalanya, seperti itu. Itu adalah pemahaman saya tentang kita percaya bahwa murid kita untuk kedepannya, kita percaya bahwa murid kita adalah segalanya bagi kita. Kita harus mengutamakan murid dan berhamba kepada siswa. Baik, selanjutnya saya minta saran dan pendapat untuk kalimat rumpang yang kedua ini kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan. Banyak aja deh. Baik, terima kasih waktu diberikan kembali kepada kita. Tanggapan kita kepada murid
di mata kita sebagai guru kan, murid yang di mata kita sebagai guru, sebagai peran murid ini adalah peran penting. Selain guru adalah tonggak peran penting, kemudian murid juga sebagai peran penting untuk guru, karena tanpa murid guru nggak mungkin nggak mengajar kan. Begitu juga murid nggak mungkin bisa ada ilmu kalau tidak ada guru. Jadi peran kita murid ini di mata kita itu sangatlah ada kerjasama gitu antara guru dengan murid, saling dukung mendukung. Tanpa murid mungkin guru tidak bisa ngajar, itu juga murid kalau tidak ada guru mungkin tidak ada ilmu gitu. Jadi pendapat kita di mata anak-anak ini saling ada kerjasama lah antara guru dengan murid. Murid juga bisa di mata guru, di mata anak guru bagaimana kan, itu juga murid di mata guru bagaimana. Itu saling ada kerjasama lah antara guru dan murid, saling dukung mendukung. Itu mungkin itu Pak Bupati pendapat saya di mata guru murid ini. Baik, karena kita di sini kehadiran tamu Bapak Koordinator Pendidikan kami Pak, ini Bapak Koordinator Kecamatan Kalis. Mohon maaf Bapak karena kami sedang berdiskusi. Kami juga mohon pendapat dari Bapak atau masukan saran dari Bapak selaku Koordinator Pendidikan yang ada di kecamatan kami. Kepada Bapak waktu dan tempat disediakan, dan dengan segala hormat disilahkan. Terima kasih kepada Bupati yang telah memberi waktu kepada kami. Mohon maaf Pak, kami tidak sengaja mengunjungi ke sekolah ini, tetapi saya pun juga tidak tahu kalau pun ada acara pendampingan individu kurikulum merdeka. Nah, tapi alhamdulillah Pak, saya terima kasih juga yang mana dari pendampingan atau sebagai fasilitator yang mendampingi guru kami sebagai guru penggerak. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa berjalan dan bisa memberi yang terbaik kepada siswa dan kawan guru dan untuk bisa memotivasi kawan-kawan guru. Nah, harapan kami kepada Ibu Bupati sebagai guru penggerak, bukan hanya beliau mendapat sebagai guru penggerak untuk pribadinya, tapi kami berharap kepada Bupati agar bisa merangkul daripada kawan-kawan khususnya di SD 1, kemudian kawan-kawan lain di luar SD 01. Dan kami berharap juga kepada kawan-kawan yang ada di SD 1, karena di sini sebenarnya 2 Pak guru penggerak, tetapi satu mungkin kesibukan beliau mengundurkan diri. Nah, tapi harapan kami mudah-mudahan dengan ada guru penggerak di SDN 01 nah Kalis ini, kami berharap pendidikan ini berpusat kepada siswa. Nah, tadi artinya aksi nyata itu bisa dimiliki oleh para siswa yang ada di SDN 01. Nah, Kalis itu harapan kami Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak selaku Koordinator Pendidikan Nangka Kalis yang telah memberikan saran dan pendapat bagi kami, khususnya saya selaku calon guru penggerak, dan juga kepada para rekan-rekan guru. Dengan adanya saya selaku guru penggerak bisa termotivasi untuk kedepannya bisa mengikuti program guru penggerak ini, karena program guru penggerak ini
tidak seperti yang kita bayangkan, sebagaimana Pak Hamdan Saleh tadi mengatakan, kalau kita belum masuk membuka pintu, kita belum tahu apa yang ada di dalam rumah tersebut, apakah isinya berupa uang, berupa emas, atau berupa harta benda yang lain. Tapi ketika kita telah membuka pintu untuk masuk, barulah kita tahu apa sih apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Baik, kita lanjut untuk merumuskan kalimat numpang selanjutnya. Karena tadi yang kalimat numpang ini sudah dirumuskan oleh kami bertiga. Selanjutnya kalimat numpang yang ketiga ini oleh Ibu Ayang. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian Ibu Yuni, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Tapi ini untuk siswa ya Pak. Tadi kan mereka sudah banyak masukan dari mereka. Baik, kalau untuk murid, ya berdasarkan mungkin pengalaman daripada para bapak ibu guru, ya ini kita bagi aja ya, ini untuk Ibu Yuni. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kemudian Bu Ayang. Tapi untuk kalimat yang keempat tadi itu paling tidak dari beberapa pendapat para peserta didik kita udah punya gambaran. Karena murid di sekolah kita sadar betul bahwa karena mereka udah mengungkapkan beberapa pendapat mereka tadi. Silakan mungkin dari Bu Ayang itu, kemudian dari Bu Yuni. Kemudian kita bagi lagi untuk kalimat numpang yang kelima, Pak Rusmin Tarmiji, kita warga sekolah ini yakin untuk. Kemudian saya kalimat numpang yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya masing-masing kita bagi lah ya, karena mungkin Apa kalimat numpang? kalau punya Bu Ayang di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau di punya Yuni, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kemudian di Pak Rusmin, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Kemudian saya tidak apa-apa ya Pak. Saya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa baik, saya akan memaparkan kalimat numpang yang keenam. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pentingnya pendidikan untuk mengubah banyak kemajuan walaupun melalui proses. Tapi tanpa pendidikan kita tidak akan daerah kita tidak akan maju. Intinya sebagai seorang manusia kita sangat butuh akan pendidikan. Ya, sebagaimana kalau dikaitkan dengan ilmu agama, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi di sini tanpa ada pendidikan atau tanpa ada ilmu pengetahuan tidak akan bisa maju segalanya. Jika kita melaksanakan sesuatu tanpa ilmu atau tanpa pendidikan, maka sesuatu itu akan sia-sia. Ya, jadi intinya penting sekali pendidikan untuk mengubah banyak kemajuan, baik di dunia pendidikan, di dunia politik maupun di dunia pembangunan lainnya. Demikian juga di dunia
khususnya di pendidikan agama Islam untuk bekal akhirat. Jadi tanpa ilmu dan tanpa pendidikan tidak bisa. Maka Allah telah berjanji di dalam Al-Quran sampai mengatakan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pendidikan. Baik, kalau kalimat rumpang yang ke-6 sudah saya jawab. Bagaimana Pak Rusmin untuk kalimat rumpang yang ke-5? Saya akan coba untuk menjawab kalimat rumpang, yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk. Nah, kalau menurut saya kita warga sekolah ini harus yakin sesuai dengan visi kita bisa menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah kita. Dan kita Dewan Guru beserta kepala sekolah, beserta siswa dan yang terdiri dari pengurus sekolah itu harus bisa, untuk saya yakin bisa berkolaborasi demi mencapai tercapainya visi misi kita yang ada di sekolah kita tersebut. Baik, itu saja. Baik, terima kasih Pak Rusmin. Selanjutnya Ibu Yuni untuk kalimat rumpang yang keempat. Jadi kalimat rumpang yang keempat itu kan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ini pendapat saya sendiri pribadi pun belum lama menjadi murid karena jadi guru baru beberapa bulan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah gerbang yang harus dimasuki dan jalan yang harus ditempuh untuk menuju sukses di masa depan. Tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga sukses secara moral dan mental. Baik, Bu Yuni, terima kasih. Selanjutnya, Bu Ayang Maimunah. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama, mengutamakan kerjasama antara murid dan guru. Kedua, diharapkan kepada anak-anak tanggung jawab. Yang ketiga, mengutamakan disiplin. Apapun yang masalah disiplin harus kita disiplin. Yang mau di sekolah, mau dalam belajar, ataupun lingkungan sekolah, masalah pak sampah apa segala kan disiplin. Jadi disiplin itu luas pengertian disiplin. Yang terakhir, tulus. Tulus dalam baik dari belajar, baik dari tingkah laku dan segala macam. Jadi bahasanya tulus. Jadi itu saja yang saya masukkan. Untuk lebih berdetail nanti membuat kalimat yang saya serahkan kepada Pak Nawati. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayah. Baik, adapun prakarsa perubahan untuk kedepannya, mohon maaf Pak Hamdan, kami sampaikan prakarsa perubahan yang ingin kami sampaikan untuk visi sekolah kami. Kalau yang lainnya sepertinya sudah sesuai, tapi akan kami tambahkan lagi beberapa perubahan prakarsa sesuai dengan apa yang kami dapat sesuai dengan guru penggerak. Iya, guru penggerak. Kami selaku guru yang ada di sini, insya Allah secara pelan-pelan. Kalau dulunya mungkin termasuk saya Pak, cara mendidik saya beda. Mungkin pada saat itu saya lebih mendidik dengan, kalau mengajar mungkin lebih menekankan siswa, beda intinya. Kalau sekarang kan saya lebih berpusat kepada siswa, intinya saya lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa dengan tidak menekan siswa, bukan menuntut, tapi saya lebih banyak menuntun intinya. Kemudian dengan proses belajar yang dulunya mungkin belajar kami beda, sekarang kami lebih banyak bermain. Yang kedua, karena adanya kodrat alam dan kodrat zaman, saya tidak melarang siswa saya untuk menggunakan HP. Karena salah satu alat media yang sebagai kodrat zaman sekarang adalah bagi siswa yang semuanya telah memiliki itu adalah HP. Mungkin kalau laptop mungkin mereka tidak memiliki. Jadi kami tidak melarang, cuman kami selaku pendidik Pak, kami hanya mengontrol mereka sejauh mana mereka menggunakan alat komunikasi tersebut. Jangan sampai disalahgunakan. Tapi ketika digunakan untuk belajar, kami anjurkan untuk menggunakan media tersebut. Jadi itu untuk kedepannya sekolah kami mungkin dengan sistem belajar nanti buat pembelajaran dengan menggunakan HP.
Dan sebelum saya juga terjun ke dunia CGP ini, kami telah membentuk grup Pak, yang kami menggunakan pada saat pandemi COVID kemarin. Kami menggunakan Zoom meeting Pak, belajar dari rumah sekolah. Jadi tidak ada hambatan meskipun kami berada di kecamatan yang saat itu saya sendiri mungkin belum menggunakan wifi, tapi kami merasa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Juga orang tua siswa alhamdulillah responnya baik, walaupun harus berbagi penghasilan dengan membelikan pulsa paket bagi anak-anaknya tetap berjalan Pak. Walaupun kami berada di kecamatan, alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Jadi untuk prakarsa perubahan itu akan kami tambah nanti dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan media alat yang seperti IT tersebut tadi. Alhamdulillah Pak, sekolah kami mendapat bantuan berupa laptop dari kementerian, ya juga Chrome yang berupa Chromebook, kemudian apa lagi itu? Tablet juga banyak Pak, ada berapa? 50. Jadi insya Allah untuk anak-anak kami di sini boleh dikatakan tidak terlalu buta dengan IT lah Pak. Baik, dari hasil diskusi kita tadi Pak, dapat saya refleksi dari visi misi ya, dari visi sekolah dan visi saya selaku guru penggerak. Sebenarnya semuanya sudah terangkum di situ. Hanya saja kalau di visi saya lebih rinci dengan menggunakan profil pelajar Pancasila. Ya, visi saya terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif di sekolah. Ini sepertinya lebih terinci, lebih khusus ya. Kalau yang di profil di visi sekolah, membangun sekolah terpercaya di masyarakat, membentuk generasi yang beriman berakhlak mulia, itu kan di profil Pancasila yang satu. Sehat jasmani dan rohani, cerdas berprestasi dan berbudi pekerti. Intinya sudah masuk di situ, tinggal nanti ada beberapa mungkin yang belum masuk. Insya Allah akan kami masukkan nanti dengan kami juga rapat seluruh dewan guru untuk menentukan visi sekolah. Kemudian nanti komite juga harus mengetahui tentang visi sekolah kami. Ya, itu kemudian dari beberapa kalimat penumpang tadi, ini juga kita memimpin murid, kita memimpikan murid yang bagaimana. Jadi impian kami semua selaku dewan guru di sini Pak, kami memimpikan seorang murid yang beriman dan berakhlak mulia dan berhasil dalam belajar, percaya diri, toleransi. Intinya memiliki murid yang memiliki segalanya, tidak hanya punya potensi, punya kemampuan cerdas di otak saja, tapi keimanan juga berakhlak mulia. Intinya seperti itu Pak. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah, murid bagi kami adalah segalanya Pak, karena sesuai dengan tujuan kami selaku guru penggerak, dan kami juga sekolah telah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Meskipun saat ini hanya kelas 1 dan kelas 4, tapi tahun depan nanti kelas 2 dan kelas 5, intinya kami sudah mulailah mengubah sistem pendidikan kami dengan cara kami lebih mengutamakan lebih kepada siswa. Intinya seperti sebagaimana saya di CGP, saya akan berhamba kepada siswa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Seperti yang dijawabkan oleh Bu Ayang tadi, memimpikan siswa yang tulus, memimpikan siswa yang tulus, percaya, memimpikan siswa yang tulus tadi. Intinya segala sesuatu, jika siswa itu tulus, ikhlas menjalankan apa yang diberikan oleh guru, semuanya akan masuk di kepalanya. Ilmu yang diberi itu, kata orang tua dulu mengatakan, akan berkah. Karena keikhlasan mereka menerima, juga keikhlasan seorang guru memberi. Intinya mengajar dengan hati, belajarlah dengan hati. Seperti itu Pak, karena tulus ikhlas. Kemudian yang
4, murid di sekolah kita sadar betul seperti yang dijawab oleh Ibu Yuni tadi itu. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin bahwa kita warga sekolah bisa menghasilkan generasi yang beriman dan berakhlak serta berakhlak mulia sesuai dengan visi daripada sekolah kami di SDN 01 Nanakalis, mampu berkolaborasi dengan baik dengan siapa saja, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kita sebagai warga sekolah ini paham bahwa pentingnya pendidikan, karena ilmu adalah gerbang jendelanya dunia. Tanpa ilmu, dunia serasa hampa. Yang saya katakan tadi, sebagaimana juga di dalam Islam mengatakan kalau Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau hanya memiliki keimanan saja tanpa ilmu itu adalah sebuah kebincangan, tapi memiliki ilmu tanpa keimanan adalah sebuah kebutaan. Intinya seperti itu. Baik Pak, saya rasa dari saya mungkin cukup dulu. Saya sudah barang tentu dari saya selaku calon guru penggerak yang masih minim sekali ilmu, karena kami baru melaksanakan proses di calon guru penggerak itu pelaksanaan pendidikan baru 3 bulan. Dan saya jujur saja Pak, berkali-kali saya katakan saya memang tidak punya persiapan, karena sekolah kami juga ditugaskan sebagai, Pak Torik sendiri tahu, sebagai tuan rumah pelaksana, dan saya selaku koordinator acara juga yang banyak beban menyusun berencana segala acara dan kegiatan. Ya, karena ini Pak udah dari bulan 12 kami rencanakan, sementara jadwal kita di CGP itu baru muncul kalau tidak salah seminggu yang lalu. Jadi semuanya saya jalani apa adanya, kurang dan lebih saya mohon maaf, dan sudah barang tentu banyak kurangnya Pak. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kurangnya itu memang datangnya dari saya pribadi, saya sendiri. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Pak, kita memasuki acara yang kelima, yaitu doa. Ya, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajaran dan ketentuan. Oke, terima kasih kepada Bu Fatmawati yang telah memimpin diskusi ini, dan juga pada Pak Kodim yang telah bersedia untuk hadir di sini. Pak Kodim, terima kasih Pak Kodim. Jadi beliau tuh sangat mendukung tadi saya kemarin ada itu ya. Kita mau membuka pondok, tahun ini akan dibuka nanti tahun pembelajaran baru ini. Beliau ini sangat, masya Allah, sangat antusias sekali ya untuk supaya pondok ini berdiri lah. Karena menurut beliau di daerah-daerah sana itu rawan juga untuk hal-hal yang negatif seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Kodim yang telah bersedia. Mohon maaf karena ini bukan itu. Mohon maaf kami tidak mengundang Pak Kodim ya, maaf ya. Tapi alhamdulillah beliau juga menghadiri di sini. Saya ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan beliau. Kemudian terkait dengan visi misi tadi, alhamdulillah sudah bagus sekali visi misi sekolah di sini. Ternyata tinggal nanti visi misi dari kementerian ini yaitu profil pelajar Pancasila ditambahkan. Nanti bisa lebih personil ditambah lagi di diskusinya dengan seluruh guru nanti diskusikan. Ketika sudah rampung diskusikan guru nanti, mungkin nanti bisa disosialisasi dengan seperti dikatakan Pak tadi, yaitu wali murid di muridnya juga itu wajib diketahui, disosialisasi. Kemudian juga kalau bisa pengawas dengan Kodim juga boleh juga. Nanti intinya dalam diskusi kita sini semuanya sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Saya lihat tadi. Nah, karena di sini ada penambahan tadi seperti ada aset tadi kan, aset laptop, komputer, maka kalau seandainya ada seperti itu, maka visi kita itu harus ada gitu. Misalkan contoh ya, ini kalau kita visi kita adalah kalau ada laptop berarti visi kita
anak mengetahui dasar tentang IT. Berarti PC seperti itu ya, berarti. Karena kalau tidak ada laptop, kita punya PC, berarti nol itu. Kalau kita mau ini semua masukkan saja ya, Bu. Mau ngapain, Bu? Kalau sekarang? Ya, dapat apa demi. Kalau seandainya kita ini punya aset, ya punya aset seperti tadi tab, laptop dan lain sebagainya, maka kita harus cantumkan visi misi, PC-nya. Kita di sini bicara PC. Karena apa? Karena kalau asetnya tidak ada, kita ada visi misi, itu namanya nol. Seperti itu. Kita contoh tadi, kita kan mau visi misi ada murid SD Negeri 1 paham dasar IT misalnya. Ternyata di sini tidak ada tab, tidak ada komputer, tidak ada apa. Untuk apa visi misi tersebut? Seperti itu. Artinya kalau kita mau membuat PC harus asetnya dulu. Kita ya ada nggak gitu, asetnya gitu. Seperti itu intinya tadi. Kalau kita mau membuat PC, kita lihat asetnya gitu. Kalau asetnya sudah ada, silakan dibuat. Seperti itu. Nah, mengapa lebih dari itu tadi profil pelajar Pancasila tidak mengapa. Tadi yang udah ada jangan diubah lagi. Yang udah ada jangan diubah lagi, udah bagus. Dan bagus tinggal ditambahkan. Itu tambahan dari saya. Mohon maaf Pak Kardik. Ini hanya masukan, ada pun pelaksana nanti silakan karena kita ini masing-masing sama-sama berbagi. Adapun kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salahnya dari setan. Saya mohon maaf selama saya mendampingi ibu di sini karena merepotkan Pak Kepala Sekolah kawan-kawan, karena sebenarnya kita ini itulah jadi mohon maaf juga Bu, dikatakan tadi bahwa kita keluarnya jadwal untuk Kardik Kepala Sekolah dari pemerintah sekitar bulan berapa kemarin Bu jadwalnya. Jadi mungkin jadwal perseni sudah ada, pendampingan itu baru bulan apa kemarin keluar? Belum lama sih. Belum lama ya. Makanya tadi mendadak pas kebetulan waktu sekarang karena jadwal kita memang dari pusat langsung, pendampingan ini dari pusat langsung, bukan dari kami sebagai pengajar praktik guru penggerak, bukan, tapi langsung dari pusat. Kemudian kemarin Pak Kodik jadwalnya sebenarnya Senin mulai Senin besok, karena kemarin saya minta ke pusat ke bagian guru penggerak di pusat melalui BGP Pontianak. Jadi minta tolong, saya bilang untuk SD 1 kali ini dimajukan hari Sabtu nih. Alhamdulillah bisa. Karena sekarang Pak Kardik kita itu harus ada bukti di kamera, kita harus ada tanggal sekian. Jadi kalau sekarang mengerjakan sementara waktunya Senin kan salah juga kita. Oleh sebab itu kami mohon maaf mengenai waktu ini memang murni bukan dari kami tapi murni dari pusat. Semua di Indonesia hari ini semua hari Senin ya, semuanya seperti itu. Namun ada kebijakan tadi, ada bagi-bagi sekolah yang seperti ini. Mungkin kalau seandainya ada yang kurang dari kami tidak apa segala macam itu jangan sungkan-sungkan Pak Kodik atau kepala sekolah atau kawan-kawan. Kemudian saya menjadi catatan saya, kami di sini saya kemudian Bu Fatmawati baru belajar, tolong juga perlu bimbingan dari kalian semua ya. Kami tahu karena kami diajari oleh pemerintah. Jadi kami itu sebetulnya mungkin antum semuanya guru-guru semua lebih paham dari kami. Kami tahu karena kami dahulu dikasih tahu seperti itu ya. Oleh sebab itu kami saya tetap melakukan oleh sebab itu butuh sekali untuk masukan-masukan dari kawan. Silakan kalau mau ada itu silakan beri masukan ataupun saran kepada saya selaku PP atau Bufat, silakan beri masukan juga. Napi itu bagus ya kalau ada masukan karena kami semua di sini masih belajar. Jangan sampai kita di sini ketika ada program pemerintah di sini kita kemudian sebagai CGP sebagai Bufat kita merasa selalu benar, kemudian yang guru juga merasa selalu benar yang seperti itu. Kita ikuti, kita bantu, kita dukung bagaimana program pemerintah ini bisa berjalan, bagaimana program pemerintah ini bisa memajukan pendidikan di Indonesia ini ke depan. Itu harapan kita. Jadi kita terima kasih kepada Pak Kodik telah mendukung, juga Bu sangat mendukung sekali tentang program pemerintah ini. Sekali lagi saya tekankan kepada semuanya, jangan takut kita membuka pintu ya, jangan takut kita membuka pintu. Kita boleh jadi di dalam ruangan ini boleh jadi itu ada emas,
ada perak, ada uang, kita nggak tahu. Ketika kita telah membuka, oh ternyata ini ada emas, oh ini ada perak, oh ini ada ini. Inilah yang dirasakan oleh CGP seperti Bu Fatmawati. Dulu memang susah sekali Pak, betul Pak. Kalau pertama Pak menyesuaikan itu susah Pak. Tapi ketika ketika pintunya udah terbuka, ternyata dalam ruangan itu ada ibaratnya kata Menteri waktu kita kemarin Pak, pas pembukaan kemarin atau kita pelatihan ada dibuka oleh Menteri. Itulah seperti itu. Kita tidak tahu di dalamnya ternyata ada emas, ternyata ada perak, ternyata ada uang, ibaratnya seperti itu. Oleh sebab itu saya berharap bukan hanya Bu Fat saja nanti untuk menjadi CGP di sini di Kalis ini Pak. Saya berharap juga guru-guru yang lain juga harus siap untuk bagaimana memajukan khususnya di Kecamatan Kalis ini Pak. Karena saya tadi minta data bahwa hanya 3 orang yang CGP di sini di Kalis. 3 udah selesai. Ya 3 udah selesai. Saya berharap untuk ke depan semangatlah kita ya, semangat kita untuk menjadi guru penggerak ya. Karena ini adalah bagus sekali ya untuk kita semua. Karena ini juga adalah program pemerintah ya, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti program tersebut. Mungkin ini dari saya kembalikan lagi ya, ke pembawa acaranya. Ya lagi jadi invitasi. Apa baik, Pak santai aja Pak. Pak sambil Pak. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya, barangkali ada dari Kopi yang menyampaikan. Dari Pak Kopi, Ibu silakan. Biasa tidak ada yang Baik, berada kita langsung ke acara selanjutnya yaitu doa. Sebelum kita mengakhiri acara kita, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku MC dalam acara ini, saya banyak minta maaf barangkali dalam acara ini banyak berbuat kesalahan ya, jadi kurang saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.